Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Zamrud Merah Delima SPMSI AKT, selaku dosen pengampu Sistem Informasi Akuntansi, serta rekan-rekan saya kelas akuntansi 3C yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya beserta rekan saya akan membahas tentang siklus pengeluaran. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya. Next. Nama anggota kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Natasha Hairani, dengan NIM 2020-12105. Kemudian ada Dana Salsabila Indra Putri dengan NIM 2020-12106. Kemudian Andini Setyomukti dengan NIM 2020-12112. Dan yang terakhir ada Safiatul Elita Dewi dengan NIM 2020-12135. Next. Nah, kembali lagi pada pembahasan kita, yaitu siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran atau expenditure cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Next. Di dalam siklus pengeluaran ini mempunyai tujuan utama, yaitu meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan, kelengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan perusahaan. Next. Nah, di sini ada diagram konteks siklus pengeluaran. Di dalam siklus pengeluaran ini, pertukaran informasi eksternal utama dengan pemasoknya, atau biasa disebut vendor. Di dalam perusahaan, informasi mengenai kebutuhan untuk membeli barang dan bahan baku mengalir ke siklus pengeluaran dari siklus pendapatan dan produksi, pengendalian persediaan, dan berbagai departemen. Setelah barang dan bahan baku tiba, pemberitahuan penerimaannya mengalir kembali ke sumber-sumber dari siklus pengeluaran. Data biaya juga mengalir dari siklus pengeluaran ke siklus buku besar umum. Dan fungsi pelaporan untuk dimasukkan dalam laporan keuangan dan berbagai laporan manajemen. Next. Di dalam siklus pengeluaran ini ada 4 aktivitas dasar, yaitu yang pertama memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Yang kedua menerima bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Yang ketiga menyetujui faktor pemasok. Dan yang keempat pengeluaran kas. Namun pada kesempatan ini kelompok kita hanya membahas poin 1 dan poin 2, yaitu memesan bahan baku dan menerima bahan baku. Next. Nah, di sini ada ikhtisar desain sistem ERP untuk mendukung siklus pengeluaran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai siklus ini. Sistem ERP akan mendukung aktivitas bisnis siklus pengeluaran perusahaan. Setiap departemen dapat mengirimkan permintaan untuk membeli barang. Setelah permintaan pembelian barang telah disetujui, sistem akan mencari file induk persediaan untuk mengidentifikasi pemasok yang cocok untuk barang tersebut. Kemudian sistem tersebut kemudian akan menciptakan sebuah pesanan yang dikirimkan ke pemasok melalui EDI atau Electronic Data Interchange. Jadi fakturnya sudah berupa faktur online ya. Kemudian Departemen Penerimaan memiliki akses ke file pesanan pembelian terbuka,
sehingga dapat merencanakan dan memverifikasi validitas pengiriman. Bagian utang diberitahukan pesanan tersebut, sehingga dapat merencanakan komitmen keuangan yang tertunda. Departemen yang menghasilkan permintaan pembelian juga diberitahu bahwa permintaan yang telah disetujui. Para pemasok besar akan mengirimkan pemberitahuan elektronik jika pengiriman akan datang. Ketika pengiriman tiba, para pekerja akan menggunakan sistem pemrosesan permintaan untuk memverifikasi bahwa pesanan yang diharapkan dari pemasok tersebut sudah sesuai. Sebagian pemasok melabeli kode batang atau radio frequency identification produk mereka untuk perhitungan barang. Para pekerja yang menerima barang akan menginspeksi barang dan menggunakan sebuah terminal online untuk memasukkan informasi mengenai kuantitas dan kondisi dari barang yang diterima. Kemudian, sistem akan mengecek data pesanan pembelian terbuka tersebut. Sebelum barang ditransfer ke gudang, petugas persediaan akan memverifikasi perhitungan barang dan memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Kemudian petugas bagian utang akan memasukkan informasi dari pemasok yang mengirimkan faktur EDI dan terkadang juga menggunakan faktur kertas. Sistem tersebut kemudian membandingkan faktur pemasok dengan informasi yang terkandung dalam pesanan pembelian dan laporan penerimaan untuk memastikan ketepatan dan validitas barang yang diterima. Seperti kebanyakan perusahaan, penggunaan badge untuk membayar pemasoknya. Setiap hari, para bendahara menggunakan sistem pemrosesan untuk meninjau faktur yang jatuh tempo dan menyetujui pembayarannya. Kemudian, pembayaran ke beberapa pemasok ini menggunakan Financial Electronic Data Interchange atau FEDI, tetapi masih mencetak cek kertas bagi pemasok yang lebih kecil. Ketika sebuah pembayaran elektronik fund transfer atau EFT diotorisasi atau sebuah cek dicetak, sistem tersebut memperbarui file utang faktur terbuka dan buku besar umum yang mencantumkan setiap waktu yang dibayarkan dan jumlah diskon atau potongan yang diambil. Setelah seluruh transaksi pengeluaran telah diproses, sistem tersebut menghasilkan sebuah entry jurnal ringkasan dengan mendebit utang dan mengkredit kas, serta posting entry tersebut ke buku besar umum. Cek faktur tersebut akan memerlukan tanda tangan kasir, bendahara, dan manajer lain yang berwenang. Kemudian mengirimkan cek yang telah ditandatangani dan nota pengiriman uang ke pemasok transaksi ini dijalankan oleh kasir dan ditinjau oleh bendahara. Akses mudah terhadap informasi yang baru dan akurat memungkinkan manajer untuk mengawasi kinerja secara dekat. Namun demikian, kualitas terhadap keputusan tergantung pada keakuratan dari informasi di dalam database. Kita sering mendiskusikan ancaman umum yang terkait dengan aktivitas siklus pengeluaran dan menjelaskan pengendalian yang dapat menanggulanginya. Nah, di pembahasan selanjutnya, kita akan membahas beberapa aktivitas serta ancaman dan pengendalian yang dapat dilakukan. Untuk rekan saya, Dana Salsabila, saya persilakan. Baik, terima kasih. Kita akan membahas beberapa aktivitas serta ancaman dan pengendalian yang dapat dilakukan dalam siklus pengeluaran. Masalah umum ancaman siklus pengeluaran yaitu yang pertama, data induk tidak akurat atau tidak valid. Yang kedua, kehilangan data. Yang ketiga, kinerja yang buruk. Namun, perusahaan dapat mengendalikan ancaman tersebut dengan melakukan pengendalian integritas pemrosesan data, pembahasan akses terhadap data induk, backup atau prosedur pemulihan, dan yang terakhir laporan manajerial.
Kemudian dalam aktivitas pemasaran juga terdapat beberapa ancaman seperti yang pertama, kekurangan atau kelebihan persediaan. Yang kedua, membeli barang dengan harga yang terlalu tinggi. Yang ketiga, pemasok yang tidak dapat diandalkan. Namun, ancaman tersebut terdapat pengendaliannya juga, yaitu yang pertama, menghitung persediaan dengan sistem perpetual dan perhitungan fisik. Yang kedua, melakukan penawaran dan pendataan harga. Yang ketiga, memiliki pemasok dengan sertifikat kualitas yang sudah benar-benar memadai. Next. Dalam aktivitas penerimaan, terdapat beberapa ancaman, misalnya perusahaan menerima barang yang tidak dipesan dan melakukan kesalahan dalam perhitungan atau terdapat pencurian dalam persediaan. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah mensyaratkan pesanan belum diterima dengan mengkonfigurasi sistem untuk memindai antara barang yang dipesan dan barang yang diterima. Lalu, perusahaan juga dapat membatasi akses fisik ke dalam persediaan. Next. Selanjutnya kita akan membahas diagram arus tingkat 1. Pada diagram ini diidentifikasikan apa saja yang dilakukan dalam aktivitas pemesanan, yaitu menentukan barang apa saja yang dipesan dan memilih pemasok. Bagian pertama yaitu barang apa saja yang akan dipesan, menentukan pemesanan yang dilakukan dari siklus pendapatan dapat berupa barang yang ternyata sudah tidak tersedia lagi di gudang persediaan. Maka akan dilakukan pemesanan oleh siklus pendapatan ke pemasok. Selanjutnya dari pengendalian persediaan dan berbagai departemen. Dapat meminta barang yang akan dipesan menggunakan permintaan pembelian. Setelah diketahui barang akan dipesan, proses selanjutnya adalah memilih atau menentukan pemasok. Perusahaan dapat memilih pemasok yang sudah tersedia di perusahaan. Akan tetapi, apabila perusahaan harus memilih pemasok lebih dari 2 atau 3 yang nantinya akan dipilih untuk menjadi pemasok terhadap kinerja terhadap barang tersebut, perusahaan harus melakukan pengawasan terhadap kinerja pemasok, seperti ketepatan waktu pengiriman, kualitas barang, dan lain sebagainya. Setelah menentukan pemasok, bagian pembelian akan membuat dokumen pemesanan pembelian. Dokumen yang asli akan dikirim kepada pemasok, dan salinannya akan dikirimkan kepada Departemen Penerimaan. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang aktivitas memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Aktivitas bisnis utama yang pertama dalam siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa, di mana aktivitas ini mengidentifikasikan mengenai apa, kapan, dan berapa banyak untuk pembelian dalam siklus pengeluaran. Untuk prosedurnya, yang pertama adalah dengan menggunakan pendekatan tradisional atau economic order quantity. Pendekatan ini berdasarkan pada perhitungan ukuran pesanan optimal untuk meminimalkan jumlah. Yang pertama, biaya pemesanan. Yang kedua, biaya penyimpanan. Dan yang terakhir, biaya kehabisan stok. Untuk biaya pemesanan, biaya ini sudah termasuk dengan seluruh biaya terkait dengan pemrosesan transaksi pembelian. Untuk biaya penyimpanan, biaya ini merupakan biaya yang dikaitkan dengan penanganan persediaan. Sedangkan biaya kehabisan stok adalah biaya yang dihasilkan dari kekurangan persediaan, seperti penjualan yang hilang
atau penundaan produksi. Dalam pendekatan ini, formula economic order quantity digunakan untuk menghitung berapa banyak pesanan. Di dalam pendekatan ini terdapat istilah order point atau titik pemesanan ulang. Di dalam order point ini merupakan penentuan kapan untuk memesan suatu persediaan. Perusahaan biasanya menetapkan reorder point berdasarkan waktu pengiriman dan tingkat yang diinginkan dari stok pengaman. Untuk menangani fluktuasi yang tidak diharapkan dalam permintaan, pendekatan tradisional ini terdapat pengendalian persediaan, sering menghasilkan penyimpanan sejumlah besar persediaan. Uang yang diinvestasikan dalam penyimpanan persediaan tidak menghasilkan apapun. Akibatnya, dalam tahun-tahun terakhir ini, banyak perusahaan manufaktur besar yang telah meminimalkan atau bahkan mengeliminasi sejumlah persediaan di tangan dengan mengadopsi perencanaan kebutuhan material atau sistem manajemen persediaan just in time. Next. Kemudian mengenai perencanaan kebutuhan material atau MPR. MPR ini merupakan sebuah pendekatan untuk manajemen persediaan yang berupaya untuk mengurangi tingkat ketersediaan yang dibutuhkan. Dengan meningkatkan akurasi teknik perkiraan untuk menjadwalkan pembelian dengan lebih baik guna memenuhi kebutuhan produksi. Sebagai contoh misalnya, Departemen Perencanaan Produksi dari sebuah perusahaan menggunakan MPR akan menggunakan perkiraan penjualan untuk menyiapkan jadwal terperinci yang menentukan jumlah masing-masing produk jadi untuk memproduksi dalam periode waktu tertentu. Misalnya seperti 3 bulan berikutnya. Jadwal dan spesifikasi teknik ini untuk setiap produk mengidentifikasikan kuantitas dari bahan baku, suku cadang, dan perlengkapan yang diperlukan dalam produksi, dan titik waktu ketika mereka akan diperlukan. Jadi, sistem MPR ini mengurangi ketidakpastian mengenai kapan bahan baku dibutuhkan, dan dengan demikian memungkinkan perusahaan untuk menyimpan persediaan lebih sedikit. Yang ketiga, mengenai sistem persediaan just in time. Sistem ini merupakan sebuah sistem yang meminimalkan atau mengeliminasi persediaan secara virtual dengan membeli dan memproduksi barang hanya sebagai respons terhadap penjualan aktual bukan yang diperkirakan. Akibatnya, just-in-time ini ditandai dengan pengiriman yang sering atas sejumlah kecil bahan baku, suku cadang, dan perlengkapan secara langsung ke lokasi tertentu yang memerlukannya saat mereka diperlukan. Pengiriman dalam jumlah besar yang jaringan ke fasilitas pusat penerimaan dan penyimpanan. Oleh karena itu, pabrik yang menggunakan sistem just-in-time akan memiliki beberapa dok penerimaan masing-masing ditugaskan untuk menerima pengiriman barang yang diperlukan di pusat kerja terdekat. Untuk memilih menggunakan antara sistem MPR dan sistem just-in-time tergantung pada jenis produk yang dijual oleh perusahaan. Sistem MPR lebih efektif digunakan dengan produk yang memiliki pola permintaan yang dapat diprediksikan, misalnya bahan pokok konsumen. Sedangkan untuk sistem just-in-time berguna terutama bagi produk yang memiliki siklus hidup yang pendek dan permintaannya tidak dapat diprediksikan dengan akurat. Misalnya, mainan yang dikaitkan dengan film-film tertentu.
Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Andini Setiamukti. Selanjutnya, ancaman pengendalian mengenai aktivitas memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Ancaman yang pertama yaitu catatan persediaan yang tidak akurat. Catatan persediaan yang tidak akurat dapat menyebabkan kehabisan stok yang akan mengakibatkan pada hilangnya penjualan atau penyimpanan persediaan berlebihan yang dapat meningkatkan biaya. Pengendalian untuk ancaman ini yang pertama adalah menggunakan persediaan sistem perpetual. Sistem perpetual ini digunakan untuk memastikan bahwa informasi mengenai stok persediaan selalu terbaharui. Meskipun demikian, kesalahan entry data dapat menyebabkan catatan persediaan perpetual yang tidak akurat karena pengetik juga membuat kekeliruan. Pengendalian yang kedua yaitu dengan menggunakan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi ini digunakan untuk mengeliminasi kebutuhan bagi entry data manual agar dapat meningkatkan ketepatan pencatatan persediaan perpetual. Opsi dalam penggunaan teknologi informasi ini adalah pemberian kode batang atau bar, serta melekatkan label RFID ke masing-masing produk. Antara pemberian kode batang serta melekatkan label RFID, teknologi RFID ini lebih efisien daripada kode batang karena tidak perlu bagi manusia untuk menyelaraskan kode batang pada produk dengan pembaca. Meskipun demikian, teknologi RFID ini lebih mahal dibandingkan dengan kode batang, serta tidak dapat digunakan untuk setiap jenis produk. Pengendalian yang ketiga yaitu perhitungan persediaan fisik secara periodik. Lalu ancaman yang kedua yaitu membeli barang yang tidak dibutuhkan. Pengendalian untuk ancaman ini yang pertama adalah menggunakan sistem persediaan perpetual, di mana catatan persediaan perpetual yang akurat memastikan validitas permintaan pembelian yang dihasilkan oleh sistem pengendalian persediaan secara otomatis. Yang kedua, para penyelia perlu meninjau dan menyetujui permintaan pembelian dan untuk pengendalian atas membeli barang yang tidak dibutuhkan. Yang terakhir adalah dengan menggunakan fungsi pembelian tersentralisasi. Next. Setelah kebutuhan untuk membeli diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memilih pemasok. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika memilih pemasok adalah yang pertama mengenai harga, yang kedua mengenai kualitas bahan baku, dan yang ketiga mengenai keandalan dalam pengiriman. Next. Selanjutnya, terdapat pesanan pembelian atau purchase order, serta pembelian pesanan selimut atau blank purchase order. Pesanan pembelian adalah sebuah dokumen secara formal meminta seseorang pemasok untuk menjual serta mengirimkan produk tertentu pada harga tertentu. Ini juga merupakan sebuah janji untuk membayar dan menjadi sebuah kontrak setelah pemasok menerimanya. Lalu, pesanan pembelian selimut. Pesanan pembelian selimut ini adalah sebuah komitmen untuk membeli barang-barang tertentu pada harga yang telah ditentukan dari pemasok. Untuk jangka waktu yang telah ditetapkan dan biasanya seringnya 1 tahun. Pesanan pembelian selimut dapat mengurangi ketidakpastian dari pembeli mengenai sumber bahan baku yang dapat diandalkan
serta dapat membantu pemasok untuk merencanakan kapasitas dan operasinya dengan lebih efektif. Next. Besarnya biaya pembelian pemicu biaya besar dalam fungsi pembelian adalah fungsi pesanan pembelian yang diproses. Untuk mengurangi jumlah pesanan yang diproses dan mempersingkat langkah-langkah yang terlihat, dapat dilakukan dengan cara penggunaan EDI. Penggunaan EDI dapat mengurangi biaya dengan mengeliminasi pekerjaan klerikal yang terkait dengan mencetak dan mengirimkan dokumen kertas. Waktu antara mengenali kebutuhan untuk memesan kembali sebuah barang dan selanjutnya menerimanya juga dapat dikurangi, akibatnya resiko dari kehabisan stok akan berkurang yang dapat meningkatkan profitabilitas secara signifikan. Cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan program Vendor Managed Inventory atau VMI. Cara ini merupakan sebuah praktik di mana para produsen dan distributor mengelola persediaan pelanggan eceran dengan menggunakan EDI. Pemasok mengakses sistem point of sales pelanggannya untuk mengawasi persediaan dan secara otomatis mengisi kembali produk ketika produk jatuh pada tingkat yang telah disepakati. Cara selanjutnya yaitu pelelangan terbalik atau reverse auction. Pada cara ini, para pemasok bersaing dengan satu sama lain untuk memenuhi permintaan pada harga terendah. Meskipun cara ini dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan karena fokus utamanya adalah pada harga pelelangan ini. Mungkin paling cocok untuk membeli barang komoditas dibandingkan dengan komponen penting yang berkualitas keandalan vendor dan kinerja pengirimannya yang sangat penting. Cara yang terakhir yaitu dengan melakukan audit reward, di mana cara ini biasanya digunakan untuk pembelian besar yang melibatkan tawaran formal oleh pemasok. Cara ini biasanya mengidentifikasi kesalahan matematis sederhana dalam formula pemberian harga yang rumit dan diskrepensi lain ketika dikoreksi yang dapat memberikan penghematan yang cukup. Next. Terdapat ancaman dan pengendalian pada saat memilih pemasok. Yang pertama yaitu membeli pada harga yang melambung. Pengendalian pertama untuk ancaman ini yaitu mengenai daftar harga. Daftar harga bagi barang yang sering dibeli seharusnya disimpan dalam komputer serta dikonsultasikan ketika pesanan dibuat. Harga dari barang-barang yang berbiaya rendah dapat langsung ditentukan dari katalog. Pengendalian yang kedua yaitu mengenai penawaran yang kompetitif. Tawaran kompetitif dan tertulis seharusnya diminta untuk produk berbiaya tinggi serta khusus. Pengendalian yang ketiga yaitu melakukan tinjauan atas pesanan pembelian. Pesanan pembelian seharusnya ditinjau untuk memastikan bahwa kebijakan ini telah diikuti. Pengendalian yang terakhir yaitu mengenai anggaran, di mana anggaran ini juga membantu dalam mengendalikan biaya pembelian. Pembelian seharusnya dibebankan ke sebuah rekening yang merupakan tanggung jawab dari seseorang atau departemen yang menyetujui permintaan. Ancaman yang kedua yaitu membeli barang berkualitas inferior. Pengendalian untuk ancaman ini adalah dengan membeli hanya dari pemasok yang telah disetujui. Pengendalian yang kedua yaitu pesanan pembelian seharusnya ditinjau untuk memastikan bahwa hanya para pemasok yang disetujui ini yang digunakan. Pengendalian yang ketiga yaitu dengan menahan manajer pembelian yang bertanggung jawab untuk biaya pengerjaan ulang dan scrap. Pengendalian yang keempat yaitu dengan melakukan pelacakan serta pemantauan kualitas produk dengan pemasok. Ancaman yang ketiga yaitu pemasok yang tidak dapat diandalkan.
Pengendalian untuk ancaman ini, yang pertama adalah dengan meminta pemasok untuk memiliki sertifikasi kualitas. Dengan pengendalian yang kedua, yaitu dengan mengumpulkan serta mengawasi data kinerja pengiriman pemasok. Ancaman yang keempat yaitu dengan membeli dari pemasok yang tidak diotorisasi. Pembelian dari pemasok yang tidak diotorisasi ini dapat menghasilkan berbagai masalah. Barang-barang mungkin akan berkualitas inferior atau dihargai mahal, atau bahkan pembelian mungkin ini dapat menyebabkan masalah hukum. Pengendalian untuk mengatasi ancaman ini yang pertama adalah dengan mengurus sebuah daftar pemasok yang disetujui, serta mengkonfigurasi sistem untuk mengizinkan pesanan pembelian hanya ke pemasok yang disetujui. Pengendalian yang kedua yaitu dengan melakukan tinjauan, serta melakukan persetujuan atas pembelian dari pemasok yang baru. Dan pengendalian yang ketiga yaitu dengan melakukan pengendalian EDI secara spesifik, baik itu dari aspek aksesnya, tinjauan pesanan, enkripsi, serta kebijakan. Ancaman yang terakhir yaitu adalah penyuapan atau kickback. Kickback merupakan hadiah dari pemasok ke agen pembelian untuk tujuan mempengaruhi proses pembelian mengenai pemasok. Untuk mencegah penyuapan, beberapa pengendalian yang dapat dilakukan adalah yang pertama dengan melarang penerimaan hadiah dari pemasok. Kebijakan ini seharusnya menerapkan enggak hanya terhadap hadiah barang yang berbeda, tetapi juga terhadap jasa. Pengendalian yang kedua yaitu dengan melakukan rotasi pekerjaan serta liburan wajib. Rotasi pekerjaan adalah pengendalian penting untuk mengurangi resiko atas penyuapan, di mana agen pembelian seharusnya tidak berhadapan dengan pemasok yang sama terus-menerus. Karena melakukannya meningkatkan resiko bahwa agen tersebut mungkin tergoda dengan godaan konstan yang ditawarkan oleh pemasok yang tidak etis. Pengendalian yang ketiga yaitu dengan mensyaratkan agen pembelian untuk mengungkap kepentingan keuangan dan pribadi dalam pemasok. Dan pengendalian yang terakhir dengan melakukan audit pemasok. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Syafiatul Elita. Selanjutnya ada penerimaan. Laporan penerimaan digunakan untuk mendokumentasikan detail-detail mengenai setiap pengiriman, seperti tanggal diterima, nama pengirim, nama pemasok, dan nomor pesanan pembelian, serta data mengenai orang yang menerima dan menginspeksi barang, serta untuk penjelasan mengenai kualitas barang yang diterima. Selanjutnya diagram siklus penerimaan. Aktivitas ini melakukan kegiatan menerima dan menyimpan barang yang diterima dari pembelian. Barang akan diterima oleh bagian penerimaan dan mereka akan bertanggung jawab pada bagian pimpinan gudang. Bagian penyimpanan persediaan ini bertanggung jawab pada pimpinan gudang serta bertanggung jawab atas penyimpanan barang tersebut. Laporan penerimaan merupakan dokumen utama yang digunakan dalam subsistem penerimaan siklus pengeluaran. Biasanya, pemasok mengirimkan barang-barang ke sentra fasilitas penerimaan di LRP. Petugas penerimaan menerima barang dan memeriksa slip pengepakan untuk melihat pesanan pembelian. Pesanan kemudian dimasukkan ke dalam sistem, dan petugas penerima memasukkan jumlah yang diterima. Komputer membuat rekor di tabel penerimaan. Jika pembelian adalah persediaan bahan baku, maka jumlah di tangan diperbarui di tabel persediaan. Barang-barang yang dipesan dikirimkan ke pihak yang membuat permintaan. Pihak yang meminta tersebut menandatangani sebuah formulir yang menunjukkan barang-barang telah diterima dari petugas penerimaan. Selanjutnya terdapat beberapa pengecualian dalam proses ini. Yang pertama, menerima kuantitas barang yang berbeda dari jumlah yang dipesan. Kemudian menerima barang yang rusak,
dan menerima barang berkualitas interior yang gagal inspeksi. Solusi dari pengecualian tersebut yang pertama, melakukan koreksi atas faktur. Biasanya, pemasok akan memberi pembeli izin untuk mengoreksi faktur bagi semua ketidaksesuaian dalam kuantitas. Dalam kasus barang rusak atau berkualitas buruk, sebuah dokumen yang disebut memo debit disiapkan setelah pemasok setuju mengambil kembali barang atau memberikan pengurangan harga. Yang kedua, menyiapkan memo debit. Memo debit mencatat penyesuaian yang diminta. Satu salinan memo debit dikirimkan ke pemasok, yang berikutnya membuat dan mengembalikan sebuah memo kredit dalam pengakuan. Departemen utang diberitahu dan menyesuaikan saldo rekening terutang kepada pemasok tersebut. Salinan memo debit menyertai barang ke Departemen Penerimaan untuk mengotorisasi returnya ke pemasok. Selanjutnya, beberapa ancaman juga pengendalian. Ancaman yang pertama, menerima barang yang tidak dipesan. Kedua, kesalahan dalam perhitungan, memverifikasi penerimaan jasa, dan pencurian persediaan. Pengendalian yang dilakukan atas ancaman yang pertama mensyaratkan keberadaan pesanan pembelian yang disetujui sebelum menerima setiap pengiriman. Kemudian pengendalian atas ancaman yang lainnya, yang pertama, tidak mengonfirmasi pegawai penerimaan mengenai kuantitas yang dipesan, mensyaratkan pegawai penerimaan untuk menandatangani laporan penerimaan, insentif, juga penggunaan kode batang dan label RFID. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.